Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wibowo, NIM 077 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang sudah saya buat tentang aplikasi rental kamera. Yang saya beri nama aplikasinya Rental. Di sini saya mulai dengan kelas database. Di sini nama databasenya adalah rental kamera DB dan database versinya adalah 1. Lalu di sini saya menginisialisasikan nama databasenya dengan nama kode namanya. Lalu di sini membuat query untuk mengeksekusi SQL. Di sini membuat tabel penyewa dengan atributnya adalah ID, nama, alamat, dan nomor HP. Lalu di sini ada membuat tabel kamera. Di sini saya pakai atribut ID kamera, nama kamera, dan harga, nomor seri kamera, status. Sudah. Lalu membuat tabel sewa. Di sini atributnya ada ID sewa, buat datanya integer. Lalu ada tanggal, ada ID foreign key ke sini ke penyewa. Lalu ID kamera foreign key ke ID kamera tabel kamera. Lalu ada promo dan lama sewa dan totalnya. Dan di sini adalah untuk memasukkan data ke dalam database. Sini untuk memasukkan data ke dalam database tabel kamera. Dan ini memasukkan data ke database tabel penyewa. Dan di sini saya membuat parameter untuk membaca list yang nanti ditampilkan. Di sini membuat nama semua kamera. Di sini memakai array list untuk merubah data menjadi array list. Lalu ada membuat query-nya, select from kamera untuk melihat datanya. Lalu membaca data. Di sini memakai get readable database. Lalu ada cursor untuk membaca data juga, dan di sini adalah perulangan datanya, dan menambahkan menutup database apabila sudah tidak digunakan, dan return untuk mengembalikan nilai. Dan di sini saya juga membuat parameter untuk membaca list penyewa. Sama seperti atas tadi, di sini ada merubah data dalam array list dan query-nya untuk ke tabel penyewa. Lalu di sini ada database juga untuk menutup apabila database sudah tidak digunakan, dan ada return juga untuk mengembalikan nilai. Selanjutnya saya akan mencoba membuka aplikasinya dulu. Nah, di sini adalah splash screen. Saya memperlihatkan source code saya tentang splash screen. Di sini adalah membuat splash screen. Di sini ini adalah line untuk memanggil layout splash screen. Lalu di sini start activity intent, dan durasinya saya set di 3 detik. Lalu di sini sudah masuk otomatis setelah 3 detik ke main activity atau activity utamanya. Nah, di sini adalah saya membuat image button untuk membaca image-nya ini. Lalu text view. Untuk text view di sini, untuk ini teks untuk data kamera, data penyewa, data rental, dan sewa rental. Dan ada string hari ini. Hari ini itu untuk ini ya, menampilkan ini. Lalu di sini membuat
memanggil layout activity, lalu di sini ada memanggil ID layout button kamera. Di sini button kamera, lalu memanggil ID layout button sewa. Maksud saya ini rental ya, button rental di sini. Lalu button penyewa. Button penyewa, lalu memanggil ID layout text with tanggal yang di sini. Di sini adalah saya membuat fungsi tanggal. Di sini membuat harinya, formatnya adalah date sekarang, pakai kalender. Di sini dari Minggu sampai dengan Sabtu saya pakai secara urut. Lalu saya memanggil bundle dari data kamera. Ini untuk membuka di sini memanggil data kamera kelas. Lalu bundle dari sewa kamera. Sewa kamera di sini sewa rental. Sewa kamera activity, lalu penyewa activity, dan bundle rental kamera. Di sini saya membuat parameter untuk fungsi date-nya. Date di sini. Nah, ini formatnya juga formatnya adalah DMYY, membuat fungsi hari dan bulan serta tahun. Ini saya urut juga dari Januari sampai Desember. Oke, selanjutnya saya masuk ke dalam data kamera. Di sini adalah activity kamera, data kamera maksud saya. Di sini saya mendeklarasikan pertama adalah daftar, untuk mendeklarasikan array. Di sini adalah kan LSI, mendeklarasikan list view maksudnya, ini disingkat. Lalu ini menu belum bisa digunakan, mungkin selanjutnya buat improvisasi. Lalu ada menginisialisasikan kursor dan database, memanggil kelas database. Lalu menginisialisasikan activity data kamera. Di sini untuk mengakses ini saya memanggil layout data kamera yang sebelumnya sudah dibikin sesuai dengan ini. Lalu memberi judul pada activity yang terletak di atas ini, dan membuat deklarasi membaca database dari kelas data helper. Nah, ini membuat menunya belum tersedia, ini tetap saya masukkan. Lalu di sini saya membuat parameter fungsi refresh list untuk dibaca di sini untuk menampilkan list database. Di refresh list ini saya menggunakan get readable database untuk membaca data dari database, dan memasukkan query untuk mengeksekusi tabel kamera untuk ditampilkan di data kamera. Lalu ada get count string, menghitung data yang ada di list, lalu melakukan ada perulangan. Dan di sini memanggil layout dari LSI list view, dan di sini adalah layout untuk adapternya. Dan ini adalah memanggil kolom nama kamera. Untuk selanjutnya adalah kita misalkan contoh yang di sini memanggil detail kamera activity. Di sini kita diarahkan setelah ini. Nah, ini muncul ke detail kamera activity. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan kursor untuk untuk menginisialisasikan kursor serta string untuk mendeklarasikan, serta data helper untuk menginisialisasikan database, dan
menginisialisasi text view dan image, menginisialisasikan image view di sini. Di sini saya memanggil layout detail kamera untuk menampilkan layout di halaman ini, lalu memberi judul pada layout di sini detail kamera, lalu mendeklarasikan kolom kamera, kolom database dari tabel kamera di sini, lalu database memanggil database di sini data helper, juga memanggil ID layout dari sini. Lalu di sini adalah mengambil data dari kamera. Di sini untuk membaca database saya menggunakan get readable database. Lalu untuk mengeksekusi query diambil dari tabel kamera, kolom nama kamera. Lalu di sini adalah mencocokkan nama data yang untuk memasukkan foto kamera ke detail kamera. Di sini adalah memakai S-gambar, di sini menggunakan deklarasi tadi yang terhubung ke ini S-gambar yang berhubungkan nanti ke drivable source get resource yang asetnya adalah di sini itu, dan dicocokkan dengan namanya. Lalu setelah itu ke data penyewa. Nah, di data penyewa ini adalah aktivitinya adalah di sini adalah berupa list view. Ini mendeklarasikan array, ada mendeklarasikan list view-nya juga, lalu inisialisasi kursor dan memanggil kelas database dan data kamera activity. Di sini saya memanggil layout data kamera untuk ditampilkan di halaman ini, lalu memberi judul juga data penyewa dan membuat deklarasi membaca database dari kelas data helper. Saya beri nama dbCenter, lalu membaca function yang dibuat, parameternya adalah di sini, membaca data dari database. Saya juga menggunakan get readable database, lalu mengeksekusinya dengan query select from kamera, tabel kamera, atribut statusnya dipilih yang Y saja yang dimasukkan, lalu melakukan perulangan data di sini dan memanggil layout ID list view dan menggunakan array adapter untuk dikonversikan. Lalu di sini adalah untuk memanggil button klik di sini untuk memanggil activity data kamera. Ya, lalu di sini adalah memanggil kolom nama kamera. Nah, di sini mohon maaf tadi yang data penyewa ternyata di sini. Ya. Nah, di sini saya data penyewa mendeklarasikan daftar, lalu mendeklarasikan list view dan menginisialisasikan kursor dan dbCenter database untuk mendeklarasikannya, misalkan activity penyewa. Ini memanggil layout activity penyewa,
memberi judul data penyewa, lalu memanggil floating button di sini dan memanggil activity tambah penyewa activity saat mengklik floating button di sini, lalu menginisialisasikan database juga di sini, data helper, lalu mengambil fungsi dari refresh list, membuat refresh. Ya, di sini mengambil dari sini parameter fungsinya. Di sini saya menggunakan get readable database untuk membaca database, lalu mengambil dari tabel penyewa, lalu ini untuk mengembalikan set kosongnya lagi dan mengembalikan nilainya, dan ini untuk mengembalikan nilai juga. Dan di sini adalah untuk memanggil ID layout, dan ini adalah array adapter, memanggil array adapter. Dan di sini selection substring 05 ini adalah untuk mengekstrak substring dengan saya beri alert dialog muncul seperti ini. Nah, ya, ada pilihannya. Case awal yaitu adalah lihat data penyewa, yang nantinya apabila user memilih ini akan diarahkan menuju lihat penyewa activity. Dan di sini memanggilnya dengan nama ID, lalu ada ubah data memanggil ke ubah penyewa activity, dan memanggil tabel nama juga dari penyewa. Lalu ada membuat fungsi delete. Fungsi delete ini adalah nanti di sini akan menghapus semuanya yang user ingin hapus. Lalu di sini saya menggunakan get readable database untuk menulis data ke database, lalu mengeksekusinya dengan delete from penyewa, tabel penyewa, kolom ID. Dan di sini untuk membaca parameter fungsi tadi. Dengan contoh saya ingin melihat data. Ini adalah lihat data, melihat data penyewa, aktivitinya di sini. Di sini strukturnya adalah saya menggunakan menginisialisasikan kursor, lalu ada database helper, dan mendeklarasikan button serta mendeklarasikan text view. Di sini untuk memanggil layoutnya saya menamai dengan activity lihat penyewa, dan memberi judul juga di sini lihat data penyewa, serta memanggil deklarasi database dan memanggil ID layout yang sudah diset. Di sini adalah untuk membaca database menggunakan get readable juga. Lalu ini adalah untuk raw query-nya, select raw untuk membacanya dengan tabel penyewa dan ID penyewa. Dan di sini adalah perulangannya untuk mengurutkan sesuai dengan nomor ID, dan membuat fungsi button juga untuk kembali. Apabila di button akan kembali ke penyewa activity. Nah, seperti itu kurang lebih. Selanjutnya saya akan ke ubah data. Mengubah data, kita ke activity ubah data di sini. Mengubah data sini saya menginisialisasikan juga hampir sama seperti tadi, menginisialisasi kursor, mendeklarasikan database, mendeklarasikan button, dan edit text, serta di sini memanggil layout ubah penyewa. Di sini adalah judul, memanggil database, dan memanggil layout edit text yang sudah diberi ID nama. Di sini juga ada membacanya menggunakan readable database,
dan query-nya adalah select from dari tabel penyewa dan ID. Dan di sini menggunakan function mengembalikan nilai dan mengikutkan juga. Di sini untuk memanggil button ubah, lalu button kembali, ubah dan kembali. Nah, saya membuat fungsi button ubah data. Di sini adalah untuk memvalidasi apabila data yang dimasukkan tidak sesuai. Ini memberi fungsi data tidak boleh kosong. Di sini adalah gitu. Is empty, tidak boleh kosong maksudnya. Lalu ada toast untuk memberi pesan apabila data diisi kosong akan muncul pesan toast. Lalu ada juga di sini apabila user memasukkan angka ID lebih dari 5 karakter, maka akan juga muncul toast. ID penyewa harus diisi 5 karakter saja. Nah, ini adalah apabila data yang dimasukkan sesuai dengan data yang diinginkan dan sudah cocok validasinya. Di sini menggunakan write table untuk menuliskan data ke dalam database, lalu dieksekusi dengan update penyewa untuk set nama, lalu mengeksekusi ke kolom alamat, nomor HP, dan ID penyewa, dan akan muncul toast data berhasil diubah apabila sudah diisi semua dengan benar. Dan di sini adalah untuk memanggil penyewa activity kembali dan refresh list di activity penyewa. Untuk kemudian misalkan data ini saya ubah, saya tambah ini, dia akan kembali ke penyewa activity, dan di sini setelah terubah namanya. Oke, dan kembali lagi saya masih di activity sini, ada floating action button. Di sini adalah untuk menambahkan data penyewa. Untuk menambahkan data penyewa, activity-nya adalah di sini. Saya menggunakan deklarasi untuk database helper namanya, lalu button 1, button 2 kembali, dan untuk tambah edit text mendeklarasikan edit text juga, dan memanggil layout tambah penyewa, dan memberi judul juga tambah data penyewa, dan memanggil database serta memanggil layout ID edit text yang sudah disesuaikan namanya dengan ID, dan button juga ID-nya juga sudah disesuaikan. Ini adalah membuat fungsi button 1, yaitu adalah button tambah. Di sini apabila data yang diisi tidak sesuai dan belum terisi, dia akan memunculkan toast data tidak boleh kosong. Nah, apabila angka yang dimasukkan juga yang ID penyewa lebih dari 5 angka, maka akan muncul toast penyewa harus diisi 5 karakter saja. Lalu apabila data yang dimasukkan sudah tervalidasi dan terisi semua, di sini menggunakan write table untuk menulis ke database penyewa. Di sini di insert ke tabel penyewa, kolom ID, nama, alamat, nomor HP, disesuaikan dengan listnya di sini. Lalu di sini ada tag 1, 2, 3, 4 sesuai dengan di sini. Lalu jika berhasil akan muncul toast data berhasil dimasukkan dan memberi pesan toast. Ini untuk apabila sudah terisi dan menambah, user akan diarahkan kembali ke penyewa activity untuk melihat list yang sudah ditambahkan tadi. Saya beri contoh dulu.
apabila ini misalkan belum saya isi semua, nah ini akan muncul data tidak boleh kosong, artinya saya harus mengisi semuanya, semua data. Oke, data berhasil dimasukkan dan dimunculkan di penyewa activity. Di sini sudah terbaca oleh database yang sudah dimasukkan ke list. Dan masih di sini lagi. Di sini saya membuat fungsi kembali, button kembali sini. Dianukan untuk button 2. Tadi deklarasinya. Dan seperti ini, hanya finish. Ini kembali ke activity sebelumnya. Lalu kita ke data sewa, data rental. Oh maaf, di sini harus sebelum ke data rental, kita harus ke sewa rental dahulu untuk merental. Di sini saya akan masuk ke sewa kamera. Di sini saya menggunakan text view lama ini, nama sewa untuk lamanya. Lalu promo itu untuk potongan harga nanti dengan radio button, radio group maksud saya, dengan radio group, lalu dengan deklarasi radio button. Ini radio button. Lalu ada button mendeklarasikan button sewa tambah dan kurang. Ini membuat parameter, dan di sini adalah menginisialisasikan spinner. Spinner adalah ini. Nah, ini disebut dengan spinner. Ini yang spinner ini diambil dari database. Di sini adalah mendeklarasikan pemanggilan database, dan di sini memanggil layout sewa kamera serta memberi judul activity, halaman activity-nya, dan di sini memanggil database. Lalu di sini memanggil layout ID spinner. Di sini juga memanggil ID spinner kedua yang dari data kamera. Lalu promo group yang radio button yang group. Radio group maksud saya di sini adalah radio button yang weekday, dan di sini weekend. Lalu ada lama sewa, dan ini seharusnya tambah dan kurang, tapi entah kenapa ini nggak mau muncul. Lalu ada saya membuat fungsi button tambah. Di sini adalah menggunakan integer value untuk memasukkan dan menambah. Di sini ada A++ untuk jadinya seperti ini, akan bertambah terus dan berkurang. Membuat button kurang juga ini untuk apabila sudah 2 ingin dikurangi, dia akan memberikan B, karena di sini adalah deklarasinya parameternya adalah B. Di sini saya menggunakan B dan ditambahi minus untuk mengurangi value-nya. Dan di sini adalah ada kalender maksud saya, untuk membuat parameter kalender. Ini adalah YMD untuk mengatur format tanggal. Lalu ada spinnernya, ini spinner 1, spinner 2, load spinner untuk memanggil function spinner kamera yang nanti saya jelaskan. Nanti di sini ada juga memanggil function spinner penyewa. Lalu di sini adalah membuat fungsi button sewa di sini. Nah, di sini adalah saya apabila sewa kurang dari 1 hari, ini saya coba langsung ke sini. Nah, dia tidak akan bisa diakses dan muncul lama sewa harus lebih dari 0, karena saya mengatur tos di sini menggunakan pesan tos. Di sini
untuk menginput datanya, dan misalkan satu. Nah, kalau di sini membuat promonya, ini value buat pembagian atau akumulasinya, untuk mengakumulasi nilai potongan harganya. Ini yang 25% dan ini yang 10%. Di sini adalah intent untuk memanggil cetak activity apabila sudah terisi semua di dalam button sewa kamera. Di sini adalah saya membuat fungsi yang tadi load spinner itu. Nah, di sini menggunakan ini untuk membaca database tentunya, dan di sini adalah memanggil database dan memanggil database yang parameter yang di dalam database ini. Nah, untuk dibaca nanti di sini. Selanjutnya di sini adalah untuk mengubah menjadi array. Di sini menggunakan array adapter. Di sini lalu ini buat substringnya 08 dan di sini untuk mengekstraknya menggunakan substring 06, dan di sini adalah load spinner untuk data penyewa yang di sini. Ini memanggil database untuk ditampilkan di sini. Lalu ada database semua penyewa yang diambil dari data helper database. Database yang kelasnya adalah namanya data helper maksud saya. Lalu membuat deklarasi data adapter 1, saya namakan. Ini untuk mengubah menjadi arrayless juga. Dan mengekstraknya mengekstrak substring 06 juga. Oke, baik. Lalu kita coba untuk sewa kamera. Nah, di sini kita diarahkan ke halaman cetak nota pembayaran. Nah, di sini strukturnya adalah saya menggunakan text view, mendeklarasikan text view-nya, lalu mendeklarasikan button cetak tag ini, serta mendeklarasikan string-stringnya, lalu menginisialisasikan nilai integer, lalu menginisialisasikan kursor dan menginisialisasikan double, serta mendeklarasikan database, dan ada juga bitmap serta nilai page dari ukuran. Nanti yang ini akan saya jelaskan. Dan di sini ada date untuk mendeklarasikan tanggal, lalu ada date formatnya, deklarasi untuk format tanggalnya. Di sini untuk memanggil halaman activity cetak ini. Lalu di sini untuk memanggil ID layoutnya disesuaikan dengan ID-nya. Dan di sini untuk mengatur tanggal, untuk mendeklarasikan ID tanggal. Lalu untuk penyewa, ID penyewa deklarasikan ID kamera, mendeklarasikan nama harinya. Kita memberi judul juga di sini cetak nota kamera. Lalu di sini saya mengambil data dari tabel kamera. Ini memanggilnya dan menggunakan getReadable database, lalu menggunakan query select from kamera dan di ID kamera, menggunakan kursor juga.
untuk mengembalikan nilai. Lalu nah di sini memanggil function format rupiah. Nanti saya membuat fungsinya di bawah. Dan mengambil data dari tabel penyewa. Di sini ada deklarasi buat membaca database-nya. Di sini ada crawl query ke tabel penyewa ke ID. Di sini saya namai IDB untuk deklarasinya. Nah, ini untuk mengembalikan nilainya. Ini adalah saya membuat fungsi mengakumulasi harga lama sewa dan harga promo. Sini ada dari harganya dan promo dan lama sewa. Nanti diakumulasi. Nah, ini adalah cover dari bitmapnya. Ini skalanya 1200 kali 518 untuk ukuran kertas. Di sini adalah membuat izin akses. Nah, di sini saya membuat fungsi create database dan ini adalah untuk membaca function tersebut. Di sini saya menggunakan dan di sini diharuskan menggunakan API minimum KitKat Android-nya. Jadi menggunakan kode ini boot versionnya. Dan di sini saya mendapatkan simple date formatnya. Simple date format itu nanti seperti ini contohnya. Nah, di sini ada mendeklarasikan tanggalnya. Saya beri nama date time dan mendapatkan input-inputnya. Input dari ID kamera, penyewa, lama dan promonya. Apabila ini akan muncul data tidak boleh kosong jika inputnya tidak sesuai. Apabila sesuai, di sini adalah untuk mengatur-ngatur di PDF-nya. Ini adalah deklarasi parameternya. Di sini untuk membuat fungsi data tersimpan ke PDF. Ini adalah untuk mengatur teksnya dan style-stylenya di sini. Dan di sini adalah date formatnya. Date format yaitu di sini menggunakan tahun, bulan, dan hari. Tahun, bulan, dan hari. Lalu ada nama pesanan di sini. Lalu dan ini adalah stylenya saja, stylenya untuk mengatur di PDF-nya. Lanjutkan dengan di sini mengatur format tanggal lagi. Nah, apabila sudah, di sini ada PDF dokumen close apabila user sudah menggunakannya untuk menutup fungsinya. Di sini menggunakan get table untuk menuliskan data ke dalam database. Dan ada insert into, atributnya ada ID tanggal, ID dari ID dan ID kamera, promo, lama, total, ID dan ID kamera ini adalah foreign key. Yang ID adalah ke tabel penyewa dan ID kamera ke tabel kamera, ID kamera. Dan formatnya date time, tanggal, promo, dan di sini adalah untuk mengeksekusi update kamera status. Lalu setelah itu akan ditampilkan di rental activity atau sewa activity, membaca refresh list kedua di rental activity-nya.
Lalu ada tos penyewaan kamera berhasil dan nota pembayaran sudah dibuat. Lalu setelah mencetak nota, kita diarahkan ke activity main, ke activity main. Nah, di sini penyewaan kamera berhasil dan nota pembayaran. Oh ya, saya lupa tadi membuat function format rupiah. Di sini saya membuatnya. Nah, di sini menggunakan dari Indonesia dengan memasukkan bahasa Indonesia dan country ID. Country code-nya adalah ID. Dan berformat. Lalu untuk ini untuk mengembalikannya. Lalu di sini ada data rental. Nah, ini adalah tampilan yang tadi cetak sewa. Di sini data. Nah, rental activity. Nah, di sini menginisialisasikan daftar, langsung menyalakan list view dan kursor serta DB center untuk database. Lalu rental activity menginisialisasikan rental activity yang bernama M1. Jadi di sini memanggil activity rental, lalu memberi judul halaman activity, lalu memanggil database. Nah, ini yang tadi memanggil request list kedua, sama seperti yang di activity cetak tadi, lalu membuat metode format rupiah. Di sini format rupiah hampir sama seperti tadi, lalu membuat fungsi refresh list yang untuk dibaca ke cetak activity. Dan di sini untuk membaca database, misalkan get readable database, lalu query-nya adalah select kamera, tabel kamera, atribut ID kamera, sewa kamera, dan ID sewa tanggal, penyewa, nama kamera, sewa promo dan sewa lama, serta total dari sewa, dan seterusnya. Ini adalah kursor untuk mengembalikan nilai. Ini juga untuk mengembalikan nilai data. Nah, di sini untuk memanggil ID layout. Untuk di sini untuk mengkonversikan data menjadi array list menggunakan array adapter. Dan di sini list view membuat fungsi list view. Apabila ditekan akan muncul beberapa case nantinya. Tapi saya menjelaskan di sini dulu. Ini adalah mendeklarasikan daftar substringnya untuk mengekstrak-ekstraknya di ID kamera dan ID-nya. Lalu di dalam sini case itu adalah ada kamera kembali dan hapus data. Dan di sini muncul alert dialog. Di sini dibuat nama pilihan. Di sini apabila penyewa sudah mengembalikan data, admin wajib memilih kamera kembali. Apabila hapus, karena di sini data kamera yang tadi di sini sudah hilang karena sudah dianggap sudah menyewa dan stoknya sudah tidak tersedia lagi. Lalu apabila ini dikembalikan kamera kembali, ya, di data kamera sini sudah muncul kembali dengan EOS 5D44. Apabila di sini langsung dihapus data, maka kamera itu tidak akan kembali ke data kamera kembali. Lalu sini untuk hapus data, ya, itu ya sudah hilang.
Ini untuk cache hapus datanya. Baik, mungkin sampai di situ penjelasan dari aplikasi rental kamera yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.